Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kan masih social distancing ya. Kalian nggak kemana-mana kan ya? Enggak dong. Enggak dong, Bu. Enggak dong, di rumah aja. Ya, bagus di rumah aja ya. Supaya kita tetap sehat dan insya Allah nggak positif corona. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu nih. Siapa aja yang udah join video kita? Amalia, Hadir. ya. Fani Fitria, Hadir. Siti Khofifah, Hadir, Bu. Rizka Andrani, Hadir, Bu. Nuraini. Sakit, Bu, katanya. Oh, Nuraini sakit. Ya udah semuanya doain ya buat Nuraini, semoga dia cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas tolong dipimpin doa. Bersiap, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita udah berdoa. Jadi ada yang udah tahu belum? Kira-kira hari ini kita mau belajar materi apa? Nggak tahu. Belum tahu, Bu. Belum ada yang baca buku ya berarti. Enggak, Bu, males. Males. Tidur mulu sih ya di rumah. Nah, jadi Ibu mau share PPT-nya dulu ya. Baik, Bu. Lihat, Bu. Sudah terlihat PPT-nya? Terlihat, Bu. Udah. Ada yang masih Lucu belum banget, ya? Kita tunggu U. dulu. Iya, warnanya pink ya, lucu. Sudah? Udah, Bu. Udah. Nah, bisa kita mulai ya, Ibu menjelaskannya ya. Nah, Ya, jadi Bu. hari ini kita akan belajar tentang bangun datar segi 4. Lebih khususnya itu tentang persegi dan persegi panjang. Maaf ya, itu ada yang typo, harusnya persegi panjang ya. Nah, sebelumnya kan kalian udah pernah belajar tentang bangun datar nih di SD. Iya, Bu. Masih inget nggak? Ingat, Bu. Ingat. Nah, coba kalian sebutin apa saja sih macam-macam bentuk bangun datar. Udah kelihatan ya. Jangan dulu ya. Jadi apa macam-macam bentuk bangun datar? Ada persegi. Lingkaran. Ya, lingkaran, persegi, Segitiga. segitiga, lalu apa lagi? Belah ketupat. Belah ketupat. Ya, lalu Layang-layang. Banyak, Bu, pokoknya. Layang. Terus apa lagi? Trapesium. Trapesium. Jajar genjang. Banyak ya. Jajar genjang. Genjang, benar. Nah, jadi tadi yang sudah kalian jawab itu benar ya. Lain-lain tadi udah disebut belum? Udah, Bu. Ya. Nah, tapi pada hari ini kita hanya akan mempelajari tentang persegi dan persegi panjang. Nah, khususnya kita akan pelajari tentang luas dan keliling persegi panjang. Nah, kalau ingin menghitung keliling atau luas, pasti yang kalian langsung pikirkan itu rumusnya. Apa sih rumus luas? Apa itu rumus keliling? Nah, tapi kan kalau misalkan kalian hanya menghafal, pernah nggak kalian berpikir yang sama seperti yang gambar di slide yang Ibu lihatkan?
Iya, Pernah, pernah, Bu. Bu. Lupa Iya, rumus pernah banget. juga sering. Nah, rumus. Iya, Sering banget. matematika itu kan banyak sekali rumusnya kan. Tidak hanya tentang rumus persegi dan persegi panjang, ada banyak sekali rumus lainnya. Jadi, kalau kita belajar matematika, jangan sekedar menghafal rumus. Jadi Ibu tidak mau hanya memberikan, oh ini rumus persegi, kalian hafalkan. Ini rumus persegi panjang, kalian hafalkan. Tidak seperti itu ya. Jadi, bagaimana caranya agar kita tidak sekedar menghafal rumus? Ada yang bisa jawab? Dipelajari. Memahami kok. Apa? Pelajari konsepnya ya. Ya, Nah, konsepnya. jadi dengan kita mempelajari konsepnya, jadi kita tahu dari mana sih itu rumus luas, dari mana rumus kelilingnya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami konsepnya, ketika kita mengerjakan soal yang tingkat kesulitan itu di atas rata-rata, kita bisa mengerjakannya. Tapi kalau kita hanya sekadar menghafal rumus, ketika mendapat soal yang sulit, kita tidak bisa, karena soal yang sulit itu tidak hanya sekedar memasukkan rumus. Benar tidak? Iya, Benar, Bu. Bu. Nah, benar ya. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui luas dan keliling persegi dan persegi panjang, kita harus tahu dulu luas itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini Bu sudah menampilkan. Luas itu adalah besar area atau daerah tertentu. Nah, jadi kalau kita mau menghitung luas, kita itu mau menghitung seluruh isi di dalam bangun datar tersebut. Nah, bisa kita lihat, nah luasnya itu adalah daerah yang diarsir atau yang diwarnai. Kelihatan kan itu? Oh, yang warna pink itu ya, Bu? Iya, benar. Yang itu ya. Jadi kita mau menghitung isinya tuh seberapa besar gitu. Seberapa besar area di persegi panjang ABCD itu. Selanjutnya kalau keliling itu apa? Nah, kalau keliling adalah jarak lintas yang membatasi dari satu titik ke titik asal. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan nih persegi panjang ABCD itu adalah lapangan upacara misalkan ya. Nah, kalau kita mau menghitung keliling lapangan, misalkan kita harus mengelilinginya tersebut sambil mengukur. Seperti kita lari dari A ke B sambil kita hitung berapa panjang A ke B, lalu kita lari lagi B ke C, berapa panjangnya, kemudian dari C ke D, hingga ke titik asal, yaitu D ke A. Nah, sepanjang kita mengelilingi area tersebut, sambil kita ukur, dan hasil ukurannya itu disebut kelilingnya. Sampai sini masih bingung nggak? Ada yang mau bertanya dahulu? Jadi keliling itu hanya luarnya saja ya, Bu? Iya, benar ya. Secara sederhana bisa kita sebut kalau menghitung tepinya saja. Benar ya? Seperti itu. Ada lagi yang ingin berpendapat atau bertanya? Enggak, Bu. Beluman. Belum ya, insya Allah sampai sini paham. Nah, kita sudah tahu apa itu luas, apa itu keliling. Setelah itu baru kita ingin mencari luas dan keliling persegi. Dan setelah itu baru persegi panjang. Lanjut ya. Nah, yang pertama, kita akan menentukan rumus luas dan keliling persegi. Nah, supaya kita paham konsepnya, kita sambil mengisi tabel yang sudah Ibu tayangkan ya. Di situ kan ada 4 kolom. Jadi kolom 1 dan 2 Ibu akan sambil bantu. Kolom 3 dan 4 kalian wajib menjawab ya. Iya, Bu. Insya Allah. Nah, lihat yang nomor 1. Di situ Ibu memberi satu gambar persegi, di mana panjang sisinya itu satu satuan ya. Lalu, kalau kita mau menghitung kelilingnya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, menghitung keliling berarti tepinya. Nah, karena dia ada 4 sisi, berarti kan sama saja dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, lalu sama dengan 4 ya. Nah, kalau mencari luasnya, kita cukup untuk melihat ada berapa banyak kotak.
Karena dalam satu kotak itu adalah satu satuan persegi luasnya. Nah, nomor 1 kan hanya ada satu persegi, berarti luasnya itu adalah satu satuan persegi. Nah, kalau nomor 2, coba dilihat ya. Itu panjang sisinya itu sama-sama 2 kan? Karena itu persegi. Nah, berarti kelilingnya gimana? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, benar? Benar, benar, Bu. Benar, atau hasilnya sama dengan 8. Nah, lalu berapa besar luasnya? Di situ terlihat ada berapa banyak kotak? 4 4. Empat. Ya, 4. Berarti luasnya sama dengan 4 satuan luas persegi. Nah, coba kalau yang nomor 3 kalian lihat. Karena ini persegi, makanya sisi panjang dan sisi pendeknya itu besarnya sama ya. Karena sifat persegi masih ingat kan? Keempat sisinya sama panjang. Iya. Sisi panjangnya berapa? Sisi panjangnya 3, Bu. 3, benar. Sisi pendeknya 3 juga ya. 3 juga. Iya, berarti kelilingnya bagaimana? Kelilingnya 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 ya, Bu. Benar. Berarti hasilnya berapa itu? 12. 12, pintar. Lalu Cepet untuk banget luasnya ngitungnya. bagaimana? Ini anaknya emang pintar dari SD sepertinya. Nah, lalu untuk luasnya, coba kalian hitung ada berapa banyak kotak di situ. Ada 9 kotak, berarti Ada 9. 9 kotak. Iya, benar ya. Luasnya 9. Nah, jadi kita lihat pola dari nomor 1 ke nomor 2 dan nomor 3. Untuk mencari keliling, kita menjumlahkan sebanyak berapa kali? Kali. Nah, 4 4 kali kali, Bu. kan? Iya. Benar. Karena kita menjumlahkannya itu 4 kali, berarti agar lebih sederhana penulisannya, kita bisa tulis sebagai, kalau yang untuk nomor 3, berarti 3 dikali 4. Benar? Iya, bisa. Benar. Benar. 3 dikali 4 hasilnya berapa? 12. 12. Ya, sama kan? Tadi kita hitung 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya sama-sama 12. Nah, kalau untuk luas, kita lihat pola nomor 1. Kalau sisinya itu 1, luasnya 1. Kalau sisinya itu 2, luasnya 4. Kalau sisinya itu 3, luasnya tadi 9. Kira-kira kalau kita bentuk pola bagaimana tuh hasilnya supaya seperti itu? Kuadratkan. Dikuadratkan itu seperti apa? Jadi Dikali 2 kali. dikali 2 kali. Coba jelaskan maksudnya gimana? Jadi maksudnya kalau nomor 1 itu kan jadinya 1 kali 1. Jadi itu sisi panjang sama sisi pendeknya langsung dikaliin. Jadi yang nomor 1 itu kan 1 kali 1, 1. Terus yang nomor 2 itu kan 2 kali 2 jadinya 4. Gitu, Bu. Ya, Bener gak, Bu? benar kok, benar. Yang lain, ada yang punya pendapat lain tidak? Sama, Bu. Sisinya Sama ya? dikali sama yang sisi pendeknya. Iya, tinggal dikali saja ya. Nah, kalau Ibu tulis secara umum, sisinya sebagai simbol S, sepanjang S. Nah, berarti sisi panjangnya S, sisi pendeknya S. Berarti kita bisa menulis rumus keliling itu apa? 4 dikali S. 4 dikali S ya. Ada yang masih bingung nggak? Bu, saya tadi lupa 4 dari mana, Bu? Ayo, 4 dari mana? Temannya ada yang bisa menjelaskan? Bantu ketua kelasnya ini. Isinya ada 4. Oh iya. Isinya ada 4. Oh iya. Lalu, Ditambah. iya, dijumlahkan sebanyak 4 kali. Karena kita kelilingnya sebanyak 4 kali, kan? Nah, seperti Berarti itu. kalau sisinya ada Terus, 5, kalau sisinya ada 5 berarti ditambahnya 5 kali gitu ya, Bu? benar ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia bentuknya tidak kalau dia tidak mempunyai sifat yang sama panjang semua sisinya,
kita tidak bisa menulis langsung 5 dikali S. Karena kan sisinya beda-beda kan. Sedangkan kalau persegi, sisinya semuanya sama panjang. Makanya bisa kita langsung tulis 4 dikali S. Seperti itu. Sudah jelas? Udah, Ya, Bu. paham, Bu. Udah, Bu. Nah, lalu untuk luasnya tadi sudah dijelaskan nih. Kalau yang nomor 1 tinggal 1 kali 1. Nomor 2 juga 2 kali 2 dapat 4. Nomor 3, 3 kali 3 dapat 9. Berarti kalau Ibu tulis sisinya sepanjang S dan S, berarti luasnya berapa? Kita tulisnya? S kali S. S kali S. S kali S. Atau sama dengan berapa? S kuadrat. Kuadrat. Ya. Berarti kita sudah mendapat rumus keliling dan luas dari persegi. Sampai sini ada pertanyaan? Bu. Insya Allah. Ya. Belum ada, Bu. Belum. Alhamdulillah, ini anak-anaknya memang pintar-pintar ya, Masya Allah. Amin. Ya, anak les. Insya Allah, amin. Anak les ya. Nah, yang kedua, kita akan menemukan rumus luas dan keliling dari persegi panjang. Nah, sama seperti tadi ya, cara Ibu mensimulasi kalian supaya bisa menemukan konsepnya. Yang pertama, coba kita lihat persegi panjang yang Ibu berikan itu terdiri dari 2 buah persegi. Dengan masing-masing perseginya itu, panjang sisinya 1 satuan luas. Jadi, sisi panjangnya kan terdiri atas 2 persegi, ya kan? Berarti panjang dari sisi panjangnya itu adalah 2, ya. Nah, sisi pendeknya adalah 1. Kelilingnya berarti seperti tadi, kita kelilingi 2 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 1. Hasilnya adalah 6. Nah, luasnya sama, banyak kotaknya. Di situ terlihat ada 2 buah kotak. Berarti luasnya adalah 2. Untuk yang nomor 2, ada berapa persegi? 2, 3. 3. Berarti sisi panjangnya 3, sisi pendeknya 1. Kelilingnya sama caranya. 3 ditambah 1, ditambah 3, ditambah 1. Nah, berarti hasilnya 8. Lalu untuk luasnya, tinggal kita lihat, karena ada 3 persegi, berarti luasnya adalah 3. Nah, coba ayo kalian jawab yang nomor 3. Nomor 3 ada berapa banyak persegi itu dalam satu persegi panjangnya? Ada 6. Ada 6 ya, benar? Ya. Nah, kalian sudah selesai menghitung ada 6 persegi. Ya, 6, Bu. Berarti Iya, Bu. sisi panjangnya berapa? Sisi panjangnya 2. Sisi panjangnya Ada 2. 3 atau 2 ya, Bu? Ayo, di situ ada 2 pilihan. Sisi panjang, sisi pendek. Berarti kalau yang panjang kita cari yang terpanjang. Di antara 3 dan 2 yang mana yang lebih panjang? Berarti 3 ya, Bu? Berarti 3. Berarti 3, benar. Berarti sisi pendeknya adalah 2. 2, benar ya. Iya, Nah, iya. kelilingnya coba kalian hitung, kelilingnya. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2. 3 tambah 2. 10 ya, Bu? Iya. 10. 10, yang lain? Ya, 10. Yang menjawab 10 juga, ada yang beda tidak 10, jawabannya? iya. 10, benar ya, kelilingnya itu adalah 10. Lalu luasnya, ada berapa kotak di situ? Ada 6 kotak, Bu. Ada 6. Ada 6 kotak, berarti luasnya sebesar 6 ya. 6 satuan luas persegi. Nah, lalu nomor 4, coba dihitung, ada banyak itu ya perseginya, ada berapa banyak itu? Berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ada 15. Ada 15, Bu. 15 Ada 15. ya, benar, jawabannya ada 15. Lalu coba kalian tentukan, sisi panjangnya ada berapa? Ada berapa satuan itu, sisi panjangnya? Sisi panjangnya ada 5 satuan ya, Bu? Ada 5. Ya, Ada gimana? 5. Kalau sisi pendeknya? ada 3 1, 3 kotak, Bu. Iya. Ya, 3 satuan ya, benar.
Nah, coba kalian hitung kelilingnya. 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. 16 bukan. 16 bukan, Bu. 16 nanti. 6, 16. Yang lain ya, sudah Bu. selesai menghitung. Dapat 16 semua sama. Iya, Bu. Iya. 16. Bu. Ya, jawabannya benar ya. Jawabannya adalah 16. Lalu berapa luasnya? Tadi kalian sudah menghitung dari awal. 15. Ada 15 kotak. Nah, 15 ya, ada 15 satuan luas persegi. Lalu, nah kita sudah mendapatkan hasil nomor 1 sampai dengan nomor 4. Terakhir, Ibu tulis secara umum lagi. Kalau sisi panjangnya Ibu misalkan dengan sebutan panjang atau kita singkat dengan P. Sedangkan sisi lebar ya, maksudnya kalau kita singkat L. Nah, berarti kalau diketahui P dan L, cara mencari kelilingnya seperti apa tadi? P tambah L tambah P tambah L ya, Bu. Iya. Ya, benar. Semuanya paham kan? P Paham. tambah L tambah P tambah L. Keliling Oh, iya, aja iya, ya, iya, seperti iya, itu. Bu. Oh, ngerti. Ya, keliling. P-nya P atas sama yang bawah, lalu L-nya ada yang kanan dan kiri, ya kan? Iya, Nah, Bu. supaya menulisnya lebih singkat, kan kita tahu P-nya ada 2 kali kan kita jumlahkannya. Iya. Iya, Bu. Berarti kita bisa tulis 2 kali P, ya kan? Iya, Bu. Iya. Nah, kan P tambah L tambah P tambah L. P-nya 2 kali. Berarti kita tulis 2 kali P. L-nya juga ada 2 kali menjumlahkan kan? Berarti kita bisa tulis 2 kali L. Nah, sampai sini bingung nggak? Kenapa seperti itu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya kan kalian sudah belajar aljabar, jadi harusnya kalian sudah mengerti ya. Nah, tadi terakhir Ibu bilang 2 kali P, lalu Ibu tambahkan dengan 2 kali L. Karena sama-sama 2, berarti 2-nya bisa kita keluarkan atau dengan menggunakan sifat distributif. Kalian sudah pernah belajar nih materi sebelumnya di aljabar. Berarti karena ada 2 di P dan 2 di L, kita keluarkan 2-nya. Sehingga rumusnya menjadi 2 dikali tambah P L. tambah L. Nah, coba ada yang masih bingung tidak? Kalau bingung boleh bertanya ya, jangan takut. Bu, saya cuma lupa aja, Bu, distributif gimana. Iya, makanya nih kalau kalian nanti lupa, cara lainnya ya sudah kalian jumlahkan saja itu. Atau nanti kalian simpulkan sendiri polanya dari hasil menjumlahkannya itu. Nggak perlu selalu menghafal rumusnya. Nah, sebenarnya ada cara lain kalau memang kalian mau menghafal rumusnya, kalian harus sering-sering latihan ya, supaya rumusnya akan hafal dengan sendirinya. Nah, yang selanjutnya kita belum menemukan nih rumus untuk luasnya. Tadi nomor 1 luasnya 2. Nomor 2 luasnya 3. Nomor 3 tadi luasnya berapa? 6 ya. Kalian sambil menulis di buku kan ya? Iya, Bu. Sambil menulis ya hasil dari ininya. Nah, lalu nomor 4 tadi hasilnya berapa luasnya? 15. Nah, polanya apa sih kira-kira? Supaya kita bisa mendapatkan hasil seperti nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalau tadi Berarti masing-masing ini juga dikali bukan, Bu. Kalau di satu juga. Sama aja nggak sih, Bu? Sisi panjang sama sisi pendeknya Iya, dikaliin. benar ya. Nah, jadi sebenarnya caranya itu sama. Kita cukup mengkalikan banyak sisi panjang dikali, kalau ini kan banyak itu satuannya ya, tapi kalau nanti dalam bentuk sentimeter berarti panjang sisi panjang dikali dengan panjang sisi pendek. Sama kan seperti cara persegi tadi. Nah, berarti kita bisa tulis rumus luas persegi panjang seperti apa dong? Kalau diketahui P dan L seperti itu. P Berarti panjang kali lebar. P kali L. Dikali lebar. Benar ya? Yang lain ada yang punya pendapat lain tidak? Iya, panjang kali lebar. Nah, berarti kita sudah menemukan rumus keliling dan rumus luas persegi panjang ya. Tadi rumus keliling apa yo? Barusan banget itu. 2 Apa ya? P tambah L. Iya, benar. 2 tambah dikali L. P tambah L. L. Lalu untuk rumus luasnya tadi apa? Panjang kali L. Panjang kali P kali L, Bu.
Ya, P kali L atau panjang kali Iya, lebar sama panjang kali saja. lebar. Nah, dari dua rumus yang sudah kita cari, ternyata ada kesamaan tidak dalam mencari keliling dan mencari luas untuk yang persegi dan persegi panjang. Coba. Itu Keliling di tabel. sebenarnya caranya sama kan, kita cukup menambahkan saja. Namun kita gunakan sifat-sifat aljabar yang sudah kalian pelajari agar kita bisa menulisnya secara sederhana. Nah, kalau untuk mencari luas, caranya sama kan sebenarnya, sisi panjang dikali sisi pendek. Sebenarnya mau bagi persegi maupun persegi panjang caranya sama, tinggal dikali. Tetapi penulisannya saja, karena persegi tadi sisinya sama panjang kan, jadi kita bisa tulis S kuadrat. Sedangkan kalau persegi panjang, sisi panjang dan pendeknya kan berbeda. Jadi kita tulis rumusnya P dikali L. Sampai sini ada yang kurang jelas? Enggak, Bu. Insya Allah. Belum. Paham semuanya ya? Kalau sekarang Paham, Bu. Semuanya sudah paham. Jangan lupa ya, dipahami konsepnya. Supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lebih rumit. Nah, Ibu juga ingin beritahu kalau kalian ingin mengerjakan soal tentang bangun datar di tingkat SMP, kalian tidak bisa menyamakan soal di tingkat SD. Jadi kalian juga harus menggabungkan materi-materi lain. Seperti sebelumnya kalian kan sudah belajar aljabar, sudah belajar perbandingan. Nah, materi yang sudah kalian pelajari itu akan dikombinasikan dengan rumus-rumus ini. Jadi kalian harus paham semua konsepnya agar kalian bisa mengerjakan atau memecahkan masalah yang kalian temui atau yang Ibu berikan nantinya. Paham? Paham ya? Kalau Ya, sudah paham, Bu. paham, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, coba Ibu lihat siapa yang sudah hadir semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya yang hadir. Nah, jadi Ibu akan bagi dengan 3 kelompok ya. Kelompoknya itu Siti Khofifa dengan Fani Fitria, lalu Amalia dengan Ruth Yolanda. Nah, ketua kelas kan paling pintar, jadi sendiri saja ya. Ini Ibu. Bisa Ya, kan? bisa lah, bisa, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi kelompok yang sudah Ibu berikan akan Ibu perintahkan untuk mengerjakan soal LKPD. Ibu akan bagikan ya soalnya. Wow. Siap-siap ya, siapin kertasnya sama pulpennya. Deg-degan, Bu. Salah. Nah, sudah terlihat belum? Udah, Bu. Ini LKPD-nya ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya semuanya ditulis ya anggotanya. Lalu nah, ini petunjuknya. Coba kalian baca dahulu petunjuknya. Jangan lupa berdoa ya, supaya nanti kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan. Lalu kerjakan dan diskusikan bersama kelompok. Lalu, kalian baca baik-baik perintah soalnya seperti apa. Lalu kalian kerjakan dengan teliti. Hati-hati ya. Kalau kalian meremehkan soal, nanti kalian bisa salah karena kalian kurang teliti dalam menghitung. Nah, yang selanjutnya, karena ini kan mau lebaran, jadi kalau kelompok yang bisa menyelesaikan soalnya paling cepat dan tepat, akan Ibu berikan hadiah. Nah, lalu kalian bisa mulai mengerjakan ya. Selamat mengerjakan. Kalian isi nomor 1 dulu ya.
Coba ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan nomor 1? Susah ya nomor 1? Masih proses, Bu. Kalau ada yang merasa kesulitan boleh ditanyakan ya. Iya, boleh. Apa yang mau ditanyakan? Ini pakai kombinasi aljabar bukan, Bu? Iya. Ya, bentar, Bu. Saya hitung dulu ya. Ya. Yang lain ada yang kesulitan lagi tidak? Kalau sudah ada yang mendapat jawabannya boleh langsung ya. Karena kelompok yang paling cepat kan nanti akan dapat penghargaan ya. Sudah? Ada kelompok yang sudah selesai menjawab atau mengerjakan maksudnya? Kelompok saya sama Fani sudah, Bu, tapi nggak tahu jawabannya benar atau salah. Iya, tidak apa-apa. Yang lain sudah belum? Rizka dan kelompoknya Amel?
Udah, Bu. Nah, berarti kelompok yang paling cepat kelompoknya Fani ya, sama Siti Khofifah. Nah, berarti, tapi Ibu lihat dulu jawabannya benar atau tidak. Coba salah satu dari kalian menjelaskan bagaimana jawaban kalian terkait soal yang ini. Pak jelasin, Bu. Ya, coba jelaskan. Bagaimana jawabannya? Jadi kalau Bu, kan pakai aljabar ya, Bu. Jadi pertama kita nyari panjang sama lebarnya dulu. Gimana cara Pakai mencarinya? aljabar itu. Ya, Kalau coba. saya dimisalin dulu sama X buat di perbandingan panjang sama lebarnya itu, Bu. Ya. Untuk mencari panjang sebenarnya ya? Iya, Ya, lalu? mencari panjang dan sebenarnya. Lah, kan di situ yang sudah diketahui kelilingnya ya, Bu. Jadi saya menggunakan rumus Ya, keliling itu. masih ingat ya rumusnya tadi? Iya, kelilingnya 2 kali panjang Ya, sama lebar. lalu? Lalu kan tadi sebelumnya saya udah misalin panjang sama lebarnya pakai X ya, Bu. Jadi dimasukin panjang panjang sama lebarnya itu 5X ditambah 3X, Bu. Jadi nanti hasil akhirnya X itu ada hasilnya 2. Benar nggak, Bu? Benar. Lalu yang setelah itu dihitung apanya lagi? Setelah itu mencari panjang dan lebar sebenarnya. Baru kita cari luasnya. Ya, jadi panjang dan lebar sebenarnya berapa panjangnya? Lebarnya berapa? Panjangnya 5 dikali 2, 10. Lebarnya 6. Iya, benar ya. Berarti luasnya adalah 60, Bu. 60. Bagaimana yang lain? Ada yang jawabannya beda? Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Nah, benar ya, itu jawabannya yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, kita bisa menggunakan cara seperti yang tadi. Kita misalkan dahulu, karena ini masih dalam bentuk perbandingan, panjangnya baru 5 dibanding lebarnya 3. Berarti itu bukan panjangnya sebenarnya. Jadi, kita tidak bisa langsung memasukkan 5 dan 3 ke dalam rumus keliling. Akan tetapi, kita misalkan dulu, panjangnya 5X, lebarnya 3X, baru kita substitusi ke rumus keliling. Berarti kan 2 dikali 5X tambah 3X sama dengan 32. Habis itu kita manipulasi aljabar atau kita hitung ya. Kedua ruas kita bagi 2 ya kan. Jadinya 8X sama dengan 16. Sudah ketemu 8X sama dengan 16, kedua ruasnya kita bagi lagi, bagi 8. Berarti X sama dengan 2. Nah, kita temukan X-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa dapatkan panjang yang sebenarnya, lebar yang sebenarnya. Nah, tadi kan sudah kita misalkan 5X dan 3X. Berarti panjang yang sebenarnya 10, lebar yang sebenarnya 6. Nah, berarti luasnya, tadi kan rumusnya sudah ada, P dikali L. Atau kita tulis 10 dikali 6, hasilnya 60. Mengerti? Udah, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompoknya Fani. Yeay. Nah, sudah bisa kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Lanjut. Nah, ini lumayan ya soalnya. Oh, wow. Ada bagian Wah, gambar A dan Susah, gambar B. udah bingungin nih pasti nih. Itu susah. banyak Ya. banget, Bu. Baik Datarnya. ya, bisa pasti kalian. Nah, Kalian kalian bukan jawab yang I dan II ya itu. Ya, kalian boleh mengerjakan dari sekarang.
Ibu mau nanya. Iya, boleh. Ini maksudnya apa, Bu? Yang ada kayak strip gitu, Bu? Ada strip itu yang digambar A gitu. Oh, Ada yang itu. strip sama. Nah, simbol yang itu artinya sisinya itu sama panjang. Jadi, nah kan yang di strip itu yang, bentar ya, coba kalian lihat. Nah, 8 cm ini kan ada lambang ini kan? Nah, berarti semua sisi yang memiliki panjang seperti ini, memiliki lambang seperti ini, artinya sama panjangnya atau sama-sama 8 cm. Paham, paham. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Berarti kalau yang B, Ya. dia juga sama ya, Bu? Kalau yang strip 1 samanya sama strip 1. Kalau strip 2 samanya sama strip 2 gitu, bukan, Bu? Benar ya, seperti itu. Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada yang merasa kesulitan lagi? Atau ada yang sudah selesai? Saya udah, Bu. Tapi nggak tahu benar apa Sudah? enggak. Iya, tidak apa-apa. Coba dijelaskan jawabannya. Dari yang pertama dulu. Itu kan tanya keliling. Kalau keliling itu kan tadi kata Ibu yang ujung-ujungnya aja kan. Terus yang Iya. terus saya tambah-tambahin tuh semuanya. Yang atas itu kan 8. Iya. Terus
Terus yang strip itu katanya 8, berarti 8 tambah 8. Terus tambah Iya. 8, tambah 8 lagi. Nah, terus yang bawah saya kepikiran. Yang bawah itu mirip sama 8 yang di tengah sama 8 yang di atas gitu, Bu. Itu kan sisinya ada yang datar gitu ya. Itu ada yang datar yang di atas, ada datar yang di tengah itu. Jadi kalau misalkan mereka disatuin, ternyata sama yang di bawah gitu, Bu. Jadi tadi kan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Nah, terus berarti tambah 8 lagi, terus tambah 8 lagi gitu, Bu. Ya, hasilnya berapa? Terus sama yang samping juga ternyata dia mirip sama yang tegaknya itu, Bu, sama-sama 8. Berarti dia 8-nya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya ada 8. Berarti kan 8 tiga 8, jadinya 64. Iya. 64. Bagaimana yang lain? Ada yang beda tidak? Keliling gambar A 64. Sama semua jawabannya? Sama, Bu. Sama ya. Coba lanjutkan dulu. Bagaimana dengan luasnya? Kalau luasnya itu kan tadi itu kan yang panjang itu kan bisa kebagi 8. Nah, terus saya kepikiran, Bu, tadi saya kayak nyoret-nyoret gitu. Ternyata itu kayak gabungan dari tiga persegi gitu, Bu. Boleh nggak sih, Bu? Iya, boleh. Soalnya dia kan sama-sama 8. Itu kan tadi 8 tambah 8. Terus itu saya 8 tambah 8 itu saya batasin gitu, Bu. Saya kasih garis. Gitu. Berarti jadi ada berapa persegi? Jadi ada 3 persegi, Bu. Nah, terus kalau iya benar. Nah, berarti kan luasnya itu tadi kata Ibu kan tinggal sisi panjangnya sama kali sisi pendeknya. Itu kan berarti 8 kali 8. Dapatnya 64. Terus karena ada 3 persegi berarti dikali 3. Berarti 64 dikali 3 dapatnya 92, Bu. Iya, benar ya. Nah, lalu bagaimana? Nomor 2-nya sudah ketemu juga? Nomor 2 belum, Bu. Nomor 2 belum, Bu. Bingung, Bu. Nomor 2 bingung. Tadi kalau yang nomor 1-nya sudah benar ya, yang lain jawabannya sama tidak? Sama, Bu. Ya, untuk memperjelas, Ibu ulang lagi yang nomor 1-nya dulu ya. Nah, jadi untuk mencari keliling, benar, kalian cukup tambahkan saja ya. Ini 8, tambah lagi 8, tambah lagi 8, 8. Nah, yang ini kan tidak terlihat sudah diketahui ya. Itu sama dengan yang 8 di sama dengan yang ini. Jadi ini juga 8 ya di sini. Nah, di sini juga ada 8 kan? Ini juga 8. Berarti sisi yang terlihat belum diketahui itu panjangnya adalah 8 tambah 8 atau 16. Begitu pula yang bagian bawah. Ini juga sama, 8 ditambah 8. Nah, untuk mencari luas ya. Untuk mencari luasnya itu kalian caranya banyak sekali. Kalian tidak harus ini ada persegi dibagi 3, itu sebenarnya sama boleh. Semua cara di matematika itu kan ada banyak. Kalian bisa pilih mau dibagi 3 nih perseginya seperti ini kan. Jadi ada 1, 2, 3. Iya, Bu. Nah, atau ada cara lain juga nggak dari kalian? Yang hasilnya sama tapi caranya berbeda. Kalau saya, Bu, ada persegi panjang sama persegi, Bu. Oh iya, benar. Boleh juga. Kita bagi 2, jadi 2 daerah ya. Persegi panjangnya boleh seperti ini. Jadi ini persegi panjang, ini kita cari. Baru kita cari yang atasnya yang perseginya. Jadi setelah itu kita jumlahkan. Atau boleh juga persegi panjangnya yang seperti ini. Boleh, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali cara. Kalian tidak harus memakai satu cara saja dalam mengerjakan soal matematika. Nah, untuk yang nomor 2, kalian sudah menghitungnya sampai mana? Yang sudah diketahui kan ada ya itu? Iya, Bu. Saya baru diketahui. 32 ditambah berapa? 9, 32 ya kan? 9. Iya, Bu. Iya, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Ini 32. Udah ya, kita tulis. Kita tambah dengan ini 9 ya, sama seperti yang ini kan? Ditambah lagi 11, ya kan? Ditambah lagi 15. Tambah lagi berapa? 11. Tambah lagi 9. Sampai di situ sudah ditulis? Sampai situ sudah, Bu. Nah, kalau yang angkanya masih kalian ketahui, bisa kan kalian menulisnya tinggal dijumlahkan. Berarti tinggal yang belum diketahui nih. Yang belum tuh yang ini ya, berarti kalian belum ya? Ya, Bu. Belum, betul. Nah, ini kan kelihatan.
kelihatannya ini berapa angkanya, tidak ada kan di situ. Iya, Bu. Nah, kalau yang bawah masih ada nih ya, sama seperti yang atas ya kalau ini. Nah, untuk yang ini berapa coba, itu kan nggak diketahui kan, nih yang ini juga nih. Nah, jadi caranya sebenarnya sudah mirip seperti yang tadi Friska jelaskan di A. Tadi kan sebenarnya yang di A juga ada yang belum terlihat diketahui kan. Sebenarnya panjang ini dan panjang ini, kalau kita gabungkan, misalkan yang hijau ini kita seret ke sini ya, menjadi satu garis gini gitu ya. Sebenarnya panjang semua ini itu sama panjangnya dengan ini. Berarti panjangnya berapa? 32. 32 ya. 32. Kalian tambahkan di coretannya. Tadi sampai yang ini kan baru sampai tambah 9, kalian tambah Oh, lagi iya, dengan iya. 32 ya kan? Nah, sisa yang terakhir nih yang belum. Kalian belum tahu panjang ini dengan ini kalau dijumlah hasilnya berapa. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau yang pendek aja ya Ibu gesernya. Kalau yang pendeknya Ibu seret ke atas. Nah, seperti ini. Sebenarnya seluruh panjang ini itu hasilnya sama dengan 9 ditambah 15 ditambah 9. Nah, jadi kalau kita seret ke samping tuh seperti ini nantinya. Nah, atas dan bawahnya itu sebenarnya sama panjangnya. Ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Nah, Ngerti, Bu. coba kalian lanjutkan hitungannya ya. Coba Friska bisa dilanjut Bu. menghitungnya. Saya dapatnya jadi 152, Bu, kelilingnya. Terus Iya, benar ya. Jawabannya 152. Yang lain sama tidak jawabannya? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Iya, Sama. Bu. Ayo, nggak apa-apa. Lanjutkan dulu ya kalau belum ketemu. Sama, Bu. Sama. Semua kelompok sudah selesai menghitung? Sudah, Bu. Sudah ya, sama semua jawabannya 152. Nah, jadi untuk menjawab soal yang bentuknya seperti ini, kan dalam bentuk gambar. Lalu kalian cari keliling dan luasnya. Nah, biasanya untuk mencari keliling memang dalam soalnya itu tidak semuanya diketahui panjangnya secara tersirat. Jadi seperti tadi, kalian harus berpikir lebih kritis lagi. Nah, untuk yang seperti nomor A dan B kan ada yang belum diketahui kan? Iya, Bu. Tapi kalau kalian berpikir lebih kritis, pasti kalian bisa mengerjakannya. Nah, tapi bagaimana Bu kalau kita belum bisa berpikir kritis? Nah, itu caranya kalian harus terus-menerus berlatih. Karena kalau kalian sudah sering mengerjakan soal, nanti selanjutnya kalian sudah bisa mengerjakannya dengan lancar ya. Paham? Paham, Bu. Oke, kita sudah menemukan jawaban yang selanjutnya, nomor ini ya. Nah, karena tadi berarti siapa saja yang sudah menjawab secara tepat dan tepat? Kelompok siapa tadi? Aku sama Ipa. Kelompoknya Fani ya. Sama kelompok siapa lagi tadi? kelompok saya, Bu. Kelompok saya, kamu kan Ketua sendiri kelas. ya. Sama ketua kelas ya. Ya, Bu. Ini ketua kelasnya teladan banget nih. Sendiri tapi Teladan paling banget. cepet ya. Ya, dong, Masya Bu. Allah. Nah, jadi kan kita sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, setelah itu Ibu ingin memberikan kesimpulannya. Kita buka lagi ya, tadi PPT-nya.
kesimpulannya ada di paling akhir. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita sudah mencari rumus apa saja? Persegi dan persegi panjang ya, rumus keliling dan rumus luasnya. Ya. Nah, ini supaya kita ingat lagi, tadi rumus persegi itu, rumus kelilingnya itu adalah 4 dikali S. Lalu, rumus luas perseginya itu adalah S kuadrat. Dengan S-nya itu adalah panjang sisi persegi. Nah, kemudian untuk yang persegi panjang, itu rumusnya kelilingnya itu 2 dikali P ditambah L. Sedangkan luasnya P dikali L. Dengan P-nya itu adalah panjangnya, L-nya itu adalah lebar atau sisi pendeknya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalian ada yang masih ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Insya Allah udah Udah paham. paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Nah, untuk minggu depan kita tidak belajar dulu ya. Libur ya, Bu? Libur, Bu. Jadi minggu depan kita tidak belajar. Sebagai gantinya apa? Kita kuis ya. Ya. Iya, Kak. Bukannya senang banget ya mau kuis? Insya Allah. Nah, jadi kalian persiapkan untuk kuis. Nanti nilainya akan Ibu ambil sebagai nilai ulangan ya. Nah, untuk persiapkannya, Ibu kan sudah memberikan modul ke kalian, sudah Ibu kirimkan ya. Kalian kerjakan latihan soal yang ada di modul. Nah, nanti tipe soalnya paling mirip-mirip seperti yang di modul itu. Oke, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya, jangan lupa belajar untuk minggu depan ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah Ibu ajarkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dulu deh dengan doa penutup ya. Doa kelasnya tolong dipimpin. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sudah ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.